Halo guys, kali ini Bang Jet akan membahas sebuah film mainan boneka yang mengandung kutukan, di mana karakter utama dalam film yaitu Hal Chevron yang memiliki seorang kakak bernama Bill. Diketahui sang ayah telah meninggalkan mereka entah karena alasan apa. Di sini mereka berdua tinggal dan dibesarkan oleh ibu mereka. Lantas mereka yang ingin mengenal sang ayah mencoba membuka lemari milik mendiang sang ayah. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah boneka monyet aneh. Di saat mereka mulai memainkannya, satu persatu orang di dekat mereka kembali ke alam barja. Gimana seramnya film ini? Dan selamat datang di channel JM27. Film dimulai dengan diperlihatkan ayah dari Bill yang kita sebut saja Boban. Di sini terlihat Boban membawa sebuah boneka monyet ke toko mainan. Tak lama kemudian, keluarlah pemilik toko itu. Pemilik toko sempat heran dengan baju Boban yang berlumuran darah. Namun Boban tidak menghiraukannya dan meminta pemilik toko agar mengambil kembali mainan ini darinya. Namun pemilik toko mempunyai aturan kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Lantas Boban mengatakan ada sesuatu pada boneka monyet ini. Lantas ketika mainan monyet tersebut memainkan drumnya, tiba-tiba selanjutnya, kita akan diperkenalkan kepada Hal, Bill, dan juga ibu mereka yang kita sebut saja Salome. Mereka baru saja pulang dari makan malam di warung Hilda. Sesampainya di rumah, kedua saudara kembar itu membongkar lemari peninggalan sang ayah, lalu menemukan sebuah boneka monyet seperti saudara Mimin. Merasa kepo, Bill mencoba memutar kunci di belakang boneka itu. Namun boneka itu hanya ngestak pada saat tangannya diangkat. Merasa boneka itu sudah rusak, Bill memberikannya kepada Hal. Stupid things, bro. Dumb shit. Keesokan paginya, Bill, Hal, dan pengasuh mereka pergi makan di restoran. Di sini mereka mulai melihat atraksi sang koki yang sedang memasak. Di saat sedang menikmati atraksi tersebut, yang terjadi oh my god, sang pengasuh pun kembali ke alam barja. Separate. Accident. Or not. And that's life. Beberapa hari setelah pemakaman sang pengasuh, Hal tidak jadi tertidur dan penasaran apakah boneka monyet itu ada sangkut pautnya dengan kematian pengasuh. Have anything to do with my babysitter's head? Keesokan paginya, di saat Hal berada di sekolah, ia malah dibully oleh Bill dan juga besti-bestinya. Insiden tersebut membuat Hal emosi, lalu ia pulang ke rumah dan mencoba mengirimkan Bill ke alam barja melalui boneka monyet itu. Dan ketika ia memutar kuncinya, tiba-tiba oh my god, bukannya mengirimkan Bill ke alam barja, boneka itu malah mengirimkan ibu mereka ke alam barja. Boneka tersebut memang bisa mengirimkan orang ke alam barja setelah memutar kunci yang ada di belakang. Namun tidak sembarang bisa di request. Selesai pemakaman ibu mereka, Hal dan Bill langsung diadopsi oleh bibi dan paman mereka. Sebelum pergi, Hal yang emosi langsung memutilasi boneka itu. Namun saat dimutilasi, boneka itu mengeluarkan darah layaknya makhluk hidup. Melihat itu, Hal yang kena mental langsung membuang boneka tersebut ke tempat sampah. Setibanya di rumah bibi mereka heran karena boneka yang sebelumnya dimutilasi sudah berada di sana. Di sini Bill yang kepo,
Apakah boneka itu yang membuat seseorang akan meninggoy? Segera mencobanya. Lalu Bill pun mulai memutar kunci di belakangnya. I'm gonna try it. But not the usual kind. I overheard the Undertaker say the dropkick to cherry pie. 67 wild horses in his sleep. Disangka paman mereka yang menjadi korban selanjutnya. Setelah insiden itu terjadi, mereka berdua memutuskan untuk menyimpan boneka itu di sebuah sumur. But it's gotta be done, you know? Couldn't be destroyed, so we hoped that we could make it. Singkat cerita, terlihat Hal yang sudah dewasa. Hal bekerja sebagai penjaga toko swalayan. Setelah selesai bekerja, Hal ingin menemui anaknya yang tinggal bersama mantan istrinya yaitu Peter. Di sisi lain, ada seorang pria gondrong yang pergi ke acara pelelangan yang diadakan di rumah bibi Hal dan Bill. Entah bagaimana bisa boneka yang sebelumnya telah dibuang ke dalam sumur sudah berada di sana. Melihat itu, gondrong yang tertarik pada boneka itu langsung membawanya kembali ke Hal dan Peter. Di sini Hal yang ingin mengajak Peter untuk mengunjungi rumah bibi mereka tak ingin bangun kesiangan. Mereka berdua pun segera tidur. Saat malam semakin larut, Hal terbangun akibat binaut. Saat akan kembali tidur, ia mendapat telepon dari Bill. Di sini Bill mengatakan bahwa bibi mereka ditemukan tewas secara tragis. Lalu yang terjadi? Wait! Oh my god, merasa ada seseorang yang memainkan boneka itu. Hal berniat untuk secepatnya pergi ke rumah bibinya untuk mengecek boneka itu, lalu mengajak Peter ke sana. Saat tiba di sana, mereka bertemu dengan seorang agen properti bernama Barbara sambil menceritakan hal janggal yang terjadi di kota itu. Karena diketahui di kota itu sedang terjadi kekacauan, yang mana telah terjadi kematian massal yang tidak bisa dijelaskan. Lantas Hal menanyakan apakah Barbara melihat sebuah mainan monyet. Dari itu, Barbara yang belum melihat mainan boneka tersebut mengajak Hal pergi ke sebuah basement. Lalu, tiba-tiba Of elimination. polisi yang sedang menyelidiki kecelakaan itu meminta Hal untuk jangan pergi meninggalkan kota. Sesaat kemudian, Hal mencoba mencari keberadaan sang kakak melalui kontak nomor yang ada di katalog Telkom. Namun Hal mendapati nomor kakaknya bernama Yakis. Melihat itu, membuat Hal semakin curiga kalau penyebab kekacauan di kota ini adalah kakaknya yang terus-menerus memainkan boneka itu untuk membalaskan kematian ibunya terhadap adiknya sendiri yaitu Hal. Di sisi lain, terlihat Bill sekarang yang tinggal di sebuah bangunan. Di dalam terdapat monitor-monitor. Mrs. Monkey, infinite wisdom, and smite the right person. Di sini ia didatangi si gondrong yang kita lihat di awal scene tadi. Lantas si gondrong meminta upah karena dialah yang sudah disuruh Bill untuk mendapatkan kembali boneka itu. Namun Bill yang memang bodoh amat menghiraukannya. Merasa kesal, si gondrong kembali ke rumah lalu mengambil senjata milik sang ayah dan seragamnya. Sementara itu, Hal mulai mencoba menghubungi Bill dan mengatakan untuk berhenti bermain dengan boneka tersebut karena telah terjadi kekacauan di kota itu. Lantas Bill mengatakan agar Hal membawa Peter kemari supaya Peter juga memainkan boneka itu untuk bisa terhindar dari korban selanjutnya. Mendengar itu, Hal yang sudah kena mental tidak ada pilihan lain dan memutuskan untuk membawa Peter ke sana. Di saat akan OTW, si gondrong malah datang dan menyekap Peter dan Hal demi mendapatkan bayaran dari Bill. Singkat cerita, saat sudah berada di tempat Bill, si gondrong mengatakan kalau Peter masuk duluan dan Hal sebagai jaminan. Mendengar itu, Peter pun terpaksa masuk ke dalam. Oh, I guess. Bill? Saat sudah bertemu dengan Bill, Bill langsung menyerahkan boneka itu untuk Peter mainkan. Karena menurut Bill, jika kalau Peter yang memainkan maka korban selanjutnya yaitu Hal. Karena waktu dulu, saat Hal pertama kali memainkan boneka itu, ibu mereka yang menjadi korban. Di sini Peter yang tidak tahu apa-apa langsung memainkan boneka itu. Dan yang terjadi...
Lagi-lagi Bill kesal karena korban selanjutnya bukan Hal. Akibat dari kecerobohan Bill, kekacauan di sana semakin parah. Tak lama kemudian, datanglah Hal dan mencermai Bill untuk mengakhiri semua ini dengan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jesus Christ, Bill. PD could have killed my fucking son. For what? Why? Goddamn thing doesn't take requests, obviously. None of... And that's life. She was my mom, too. We're brothers. Ketika sedang adu bacot, tiba-tiba akibat keegoisannya, Bill malah menjadi tumbal dari boneka tersebut dan film pun tamat. Sekian dari film The Monkey. Jangan lupa like, comment, and subscribe.